Halo, selamat datang di saluran Hard Reset. Dalam episode ini saya akan menunjukkan kepada Anda port, tombol, dan sensor pada laptop Microsoft Surface Laptop 8. Jadi seperti yang Anda lihat, laptop kita ada di depan saya. Dan mari kita mulai dari sisi yang tidak memiliki apa-apa. Jadi bagian tepi belakang tidak ada apa-apa selain engsel, dan tentu saja bagian tepi depan di sini juga tidak ada apa-apa. Memang di sini juga seperti yang bisa kita lihat, tidak ada alat bantu apapun untuk memudahkan membuka laptop. Tapi ya, tidak ada apa-apa di sini. Di sisi kiri, yaitu sisi di mana kita memiliki lebih banyak port, kita akan menemukan, saya mulai dari paling atas ya. Kita punya port jack 3,5 mm. Jadi kita bisa mencolokkan headphone di sini misalnya. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah mencolokkan berbagai perangkat USB tipe A di sini. Lalu kita juga punya satu port USB tipe C, dan yang kedua juga USB tipe C. Tentu saja ini sudah mendukung Thunderbolt yang sangat cepat. Tentu saja perangkat ini sudah dilengkapi dengan port dock Thunderbolt 4 yang sangat canggih. Di sisi lain, jika kita mencoba membalik perangkatnya, kita akan menemukan port khas milik Microsoft yang terletak tepat di sini, yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan konektivitas Anda. Ini adalah port Surface Connect, dan dengannya kita bisa mengisi daya perangkat kita. Kita juga bisa mentransfer file, kita juga bisa mentransmisikan video 4 dan tentu saja hingga 8K. Jadi ini adalah port yang lebih canggih daripada di MacBook, karena di MacBook kita hanya bisa mengisi daya menggunakan port MagSafe khusus tersebut. Sedangkan di sini port ini melakukan sedikit lebih banyak pekerjaan. Apa yang akan kita temukan di dalamnya? Karena di dalamnya juga terdapat berbagai elemen. Mari kita mulai dari speakernya. Speaker kita terletak di sini di bawah keyboard. Saat kita menggunakan perangkat kita akan menyalakan sesuatu untuk mendengarkan suara. Suara akan keluar dari sini, tepat di antara celah-celah di bawah tombol keyboard. Solusi ini tentu saja dibuat agar bingkai di samping bisa lebih tipis, sehingga tidak perlu menempatkan speaker di sini atau di sana. Tentu saja, karena speaker ini seolah-olah diarahkan langsung ke kita jadi punya persepsi suara surround yang lebih baik, sehingga suaranya terasa lebih bagus. Dan speakernya memang terletak di sini, di bawah keyboard kita. Satu-satunya kekurangan kecil adalah, tentu saja setelah beberapa tahun celah-celah di sini bisa perlahan tersumbat, jadi kita perlu sedikit menjaga kebersihan keyboard. Tapi tentu saja itu tidak akan menurunkan kualitas suara secara signifikan. Tapi seperti yang saya sebutkan, ada baiknya untuk berhati-hati dengan celah-celah ini agar tidak tersumbat oleh apapun. Kita juga punya elemen-elemen lain di sini pada layar kita. Kita akan mulai dari sisi kiri, dan di sisi kiri ini kita bisa melihat sebuah lubang kecil. Lubang ini tentu saja adalah lubang mikrofon kiri. Di sisi kanan di tempat ini kita akan menemukan mikrofon kedua, dan tentu saja kedua mikrofon ini menciptakan suara ala studio. Berkat mikrofon ini, tentu saja suara jadi lebih baik saat ditangkap dan direkam. Selanjutnya, di sini terlihat sebuah noda titik hitam yang besar dan gelap. Saya harap Anda bisa melihatnya sedikit di sini supaya lebih terang. Saya harap Anda bisa melihat perbedaan warna hitam di sini. Itu tentu saja tersembunyi. Ini adalah dioda inframerah. Fungsi utamanya adalah jika kita ingin mengunci laptop kita menggunakan wajah kita, dioda inilah yang akan bertanggung jawab mengirimkan sinyal untuk memindai wajah kita dalam 3 dimensi. Tentu saja untuk keamanan yang lebih baik, agar tidak hanya mengandalkan foto seperti yang ada pada Android misalnya, melainkan agar didasarkan pada fungsi pemindaian 3 dimensi seperti yang ada pada iPhone misalnya. Di sebelahnya ada lubang kedua yang serupa, hanya saja jauh lebih kecil. Saya harap Anda bisa, lubang, titik itu. Saya harap setidaknya sedikit terlihat di sini sekarang. Oh, sekarang sepertinya akan terlihat dengan jelas. Di sini di tempat ini, saya berbicara tentang lubang titik itu. Dan ini adalah kamera inframerah. Jadi di sini sinyal dikirim, dan di sini sinyal inframerah tersebut diterima. Tentu saja di bagian tengah terdapat kamera selfie kita atau sekadar kamera perangkat ini, agar kita bisa melakukan berbagai jenis konferensi atau sekadar berfoto menggunakan laptop ini. Selanjutnya, di tempat ini di sisi kanan kita akan menemukan lampu LED. Ini adalah lampu LED yang terhubung dengan kamera kita. Saat lampu itu menyala, artinya kamera kita sedang aktif.
Ini adalah fitur keamanan agar kita tahu kapan kamera sedang aktif. Hal ini tidak bisa diakali dengan cara apapun di dalam sistem, karena daya untuk lampu ini terhubung langsung dengan daya kamera. Jadi ketika kamera tidak mendapatkan daya, lampu tersebut juga tidak akan menyala. Jika kamera mendapatkan daya, lampu tersebut akan mulai menyala. Dan tentu saja, ini adalah perlindungan terhadap berbagai jenis serangan siber yang mencoba mengambil alih kamera kita, karena mereka tidak bisa mengambil alihnya tanpa mematikan lampu tersebut. Jadi, jika lampu kita menyala padahal kita tidak sedang menggunakan kamera, kita tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak beres dan seseorang mungkin sedang memata-matai kita. Jadi, ini adalah perlindungan cerdas, dan kita langsung tahu ada yang tidak beres jika lampu tersebut menyala. Di sini, di bagian ini titik tersebut terlihat lebih jelas. Warnanya abu-abu dan itu adalah pemindai atau lebih tepatnya sensor cahaya. Tentu saja ini bekerja seperti pada ponsel, yaitu sensor cahaya yang secara otomatis mencerahkan atau meredupkan layar laptop kita, sehingga kita tidak perlu terus-menerus repot mengatur kecerahan. Laptop itu sendiri yang akan menyesuaikan kecerahan tersebut agar semuanya terlihat sangat jelas. Dan tentu saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah lubang terakhir. Ini adalah mikrofon kanan. Di sini adalah mikrofon kiri. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Dan itulah semua pot, tombol, serta sensor pada laptop ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tinggalkan jempol ke atas dan berlangganan. Dari saya cukup sekian. Saya pamit. Sampai jumpa.